Setiap sultan memiliki karena kesultanan dahulu merupakan suatu state atau negara. Dan setiap dia berganti pemerintahan, maka berganti pula nama sultan tersebut. Luar biasa, dan saya sangat jarang mempublish. Ini tim Cukup Pedas mendapat kehormatan pertama yang mempublish daripada aspek legitimasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Trisno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas. Podcastnya Palpers Official yang bisa kalian saksikan di YouTube channel. Podcast ini juga bisa kalian dengarkan di aplikasi Spotify dengan nama Cukup Pedas. Ya, seperti pemirsa lihat, hari ini penampilan saya sangat berbeda dengan mengenakan baju Kesultanan Palembang Darussalam. Baju ini pernah digunakan oleh prajurit Kodam II Sriwijaya saat membawa bendera Kesultanan Palembang Darussalam mengiringi duplikat bendera merah putih pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-74 tahun 2019 di Istana Negara. Suatu kebanggaan saya bisa mengenakan baju ini karena ya seperti yang pemirsa lihat, begitu indahnya baju ini saat dikenakan oleh orang asli Palembang. Baik, untuk hari ini kita tetap meneruskan episode selanjutnya, kelurusan terkait Kesultanan Palembang Darussalam. Seperti yang kita janjikan pada episode pertama kemarin, pada episode kali ini kita akan mengkaji dari aspek legitimasi Kesultanan Palembang Darussalam. Oh, assalamualaikum Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Trisno, berjumpa kembali kita di episode kedua ya. Kedua ya Sultan. Ngomong-ngomong terima kasih dulu Sultan. Ini keren sekali. Tapi bayar nanti. Ya. Baik, izin sebelumnya kita buka dulu Sultan biar tahu dan tidak salah paham. Ya, jadi seperti yang kemarin Sultan janjikan akan kelurusan dari aspek legitimasi Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, seperti apa itu Sultan? Saya ingin memberikan infokan yang selama ini terjadi. Selama ini kita diam, bukan berarti kita diam untuk tidak bergerak, tetapi untuk dapat memberikan suatu edukasi kepada seluruh rakyat Indonesia, rakyat Palembang, rakyat Indonesia, tentang bagaimana tentang aspek legitimasi Kesultanan Palembang Darussalam. Yang ini kita perlu kita garis bawahi bahwa setiap sultan itu mempunyai cap, dari Sultan Abdurrahman, Sultan Muhammad Mansur Jaing Lago, Sultan Agung Komodin Sentiruno, Sultan Mahmud Badin Jaya Wikromo, Sultan Ahmad Najib Adusino, Sultan Muhammad Bahodin, Sultan Susuhunan Mahmud Badruddin Ren Hasan, atau marskit Belandanya sebut SMB2, Sultan Hussein Tiudin, Sultan Ahmad Jimper Ratu, sampai Sultan Ahmad Najib Prabu Anom. Setiap sultan memiliki karena kesultanan dahulu merupakan suatu state atau negara. Dan setiap dia berganti pemerintahan, maka berganti pula nama sultan tersebut. Dan berganti pula jabatan-jabatan yang ada di dalam lingkungan kesultanan tersebut. Artinya ketika Sultan Mansur menjabat, itu capnya Sultan Ahmad Badarudin belum ada. Ya, pendiri Sultan Abdurrahman, sebagai Sultan Palembang yang pertama. Sultan Palembang kedua Sultan Muhammad Mansur Jaya Lago. Dia ada Sultan Ratu. Di situ tertulis di dalam itu ada kalimat Ratu. Ratu dalam pengertian bahwa bahasa Palembang dulu adalah sama dengan bahasa Jawa, bahasa pesisir pantai utara Jawa Tengah. Jadi saya lihat di sini Ratu itu irisan dengan ada raja. Itu ya, Sultan Ratu Muhammad Mansur. Aku bisa memahami seperti ini Sultan. Ketika Sultan yang ini menjabat, cap untuk yang sebelumnya itu tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi. Untuk suatu negara itu. Iya, untuk suatu kesultanan tersebut. Nah, berbeda sekarang dengan apa yang terjadi di Indonesia. Apa yang terjadi sekarang ini di mana-mana lah tentang kepemerintahan kepala daerah. Sekarang kan bahwa dari cap presiden, cap gubernur, cap menteri, cap apa itu sama. Sama, betul. Capnya sama, tetapi orangnya berbeda, berganti. Mungkin cap di zaman Presiden Soekarno sama, tapi Presiden Soekarno langsung Soeharto, ya itu capnya sama,
Soeharto ke Gus Dur, kan, bla 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 sampai sekarang ke Pak Presiden Jokowi sama. Tapi orangnya berganti. Beda dengan kesultanan. Beda dengan kesultanan. Kalau sultan dia punya cap, dia punya aspek legitimasi untuk mengirimkan surat dan ini itu wewenang dia. Setelah dia berganti kepada penerusnya, berganti pula capnya. Dan sistem kesultanan, siapa pangeran penghulu nata agamanya, siapa pangeran ini nanti raja, siapa ini nanti itu berubah semua. Nah, ini kan kita ada beberapa sultan yang sudah pada masa eranya waktu itu. Nah, ada nggak ciri khas khusus nih bahwa ini bukti untuk Kesultanan Palembang Darussalam? Di dalam sejarah yang tercatat bahwa untuk aspek legitimasi kesultanan, baik ada itu kesultanan, kerajaan, kedatuan, penglingsir, pemangku adat di seluruh Indonesia rata-rata itu terdiri dari besi. Besi, oke. Besi. Kesultanan Yogyakarta dari keris dari besi, kesultanan ini dari besi, dan saya beberapa penobatan sultan alhamdulillah ada juga yang kita nobatkan permintaan dari keluarga kerajaan tersebut. Dan salah satunya aspek legitimasi Kesultanan Palembang Darussalam adalah yang salah satu ini sangat luar biasa sekali, yang sangat saya jarang tampilkan adalah tombak bermata 5 Pancasula. Tombak bermata 5. Iya. Bisa dan keris Carito, kemudian bokor dan cirek dari Suasa. Kemudian tempat sirih pada emas itu masih dicari dulu, dan tempat di depannya itu ada meja persegi setinggi 15 cm di depan Sultan. Nah, ini ada 3 yang kita akan ini kan, yang 2 lagi kita ini. Bisa kita tampilkan? Bisa kita tampilkan. Sultan, untuk pemirsa cukup pedas. Ini harus kelurusan sejarah ini harus kita angkat, bukan untuk menjadi berbangga-bangga tentang nasab, berbangga-bangga tentang ini. Akan tetapi ada pelaku pelestari Kesultanan Palembang Darussalam. Uang Palembang sekarang ini sedang mengalami degradasi 60-70% punah. Bebaso Palembang punah. Iya, betul. Membuat keris tidak ada lagi, membuat rudus nggak ada lagi, membuat sundang Palembang nggak ada, membatik itu nggak ada lagi. Nah, ini untuk kaum milenial, dan ini merupakan aspek pembelajaran bersejarah. Dan ini saya sangat terharu dengan tim Cukup Pedes dan tim Palembang Express yang sudi kiranya untuk bertandang ke Geria Adat Kesultanan Palembang Darussalam untuk bagaimana kita memberikan kontribusi tentang pemahaman tentang sejarah dan tentang aspek bagaimana kesultanan, aspek legitimasinya. Ini salah satunya adalah tombak bermata 5. Boleh. Ini adalah salah satu yang bagaimana keindahan mereka para leluhur zaman dulu mengukir daripada bilangan tatanan ini sehingga begitu menjadi indah. Dan ada simbol-simbol tertentu yang mereka tidak bisa orang-orang ingin menduplikasikan karena ada rahasia-rahasia di sini. Ini kan. Dan itu mungkin tidak boleh dibocorkan juga. Nggak bisa dibocorkan. Kalau di Google coba lihat ada tidak yang seperti ini. Sekarang tertanggal sekarang, kalau saya lihat sering tidak ada yang seindah daripada aspek legitimasi Pancasila, tombak bermata 5 yang dimiliki Kesultanan Darussalam. Jadi kalau kita lebih ke spesifikasi Sultan, ini kan ada bentuk lingkaran, kemudian ada bunga-bunga. Nah, Sultan bisa maknai nggak, filosofi nggak ini? Karena Kesultanan Palembang Darussalam ini dalam format didirikan oleh pendiri Kesultanan Palembang Darussalam, Sultan Susun Abdurrahman Khalid Fathul Mu'in Imam. Di dalam hal ini telah kita bahas kemarin, terjadi perang dari Kutu Gawang pada waktu zaman kerajaan Palembang dan Pangeran Sidang Rejek sebagai Ratu Jamaluddin Mangkurat VI, perang dengan VOC, perang Kutu Gawang. Kemudian yang panglima perangnya itu salah satunya adiknya Sindi, Kiai Sindi, Pangeran Arsumo Abdul Rahim menjadi panglima. Kemudian Pangeran Mangkumin demi kapal, Kitibang Kecek sama Ratu Bugis Pangluku. Setelah ini bla bla 1659 pecah perang ini, akhirnya karena Mataram tidak membantu dan kemudian terjadilah Kutu Gawang terbakar, Belanda juga diblokade secara ekonomi, dan 2 kapal Belanda di Jakarta Varjek itu ditahan, dia kembali ke Batavia. Kemudian Sultan Abdurrahman bangun keraton baru, yaitu Keraton Beringin Janggut. Salah satu aspek legitimasi adalah bahwa beliau menerapkan sistem dalam Kesultanan Palembang Darussalam itu berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah hadis Rasulullah, dan dia menerapkan itu. Dan di zamannya itu
tahun 1666 beliau mendapat aspek legitimasi dari Kesultanan Turki Utsmani. Ini suatu hal yang sangat luar biasa sekali, dan di dalam cerita sejarah beliau bertemu dengan Nabi Khidir. Baik, kemudian untuk tombak bermata 5 ini nih kedudukannya seperti apa? Ya, kita lihat seperti ini. Kalau kalian kita seperti alif lam 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 ha. Seperti bentuk Allah, kalimah Allah. Ini luar biasa, dan saya sangat jarang mempublish. Ini tim Cukup Pedas mendapat kehormatan pertama yang mempublish daripada aspek legitimasi. Saya banyak diajak seminar tentang ini. Ada orang ini, saya diam saja. Ini kan. Karena setiap sultan berkuasa, itulah dia harus chopnya yang harus dia buat. Seperti saya ada chop. Nah, chop saya Sultan Sekar Mahmud Badruddin. Saya kirim ini bla bla untuk menulis. Jadi bukan kita mengambil daripada chop yang zaman dahulu. Itu sudah tidak relevan dan tidak berlaku lagi. Itu kan. Nah, ini yang harus dimengerti, the mindset tentang bagaimana SDM lah ya. Ya, nah ini, dan tidak terpaku pada ini. Kita harus mengikuti arus jejak itu, bagaimana, bukan meluruskan, tetapi kelurusan. Seperti saya yang tadi bilang tadi, bahwa siapa yang pendiri, ada akar, ada pohon, ada dahan, ada ranting, ada daun. Siapa yang menjadi akar ini? Dari pendiri, dari akar dia, dan menjadi pohon, menjadi dahan, ranting. Tadi Sultan kemudian ada sempat lagi bilang, maaf Sultan. Tadi Sultan sempat bilang bahwa ini tidak bisa dipalsukan oleh orang lain, tidak bisa diduplikatkan oleh orang lain. Saya memaknai bahwa benda ini satu-satunya yang ada di dunia, atau seperti apa? Ya, dalam hal ini kan kita melihat banyak, bukan hanya banyak yang yang ditiru, dicontoh. Tetapi kalau kita ingin melihat suatu keaslian, kita kan sudah ada memiliki tanda-tanda. Iya, betul. Di dalam, cuman kita tidak bisa sebutkan. Ada beberapa tanda yang di sini. Kalau ada orang ada nauzubillah min dzalik, yang sampai ada yang menirukan, memasukkan ini, kita ada tahu tanda-tandanya. Wah, ini bukan. Tapi tidak bisa saya sebutkan di dalam hal ini. Jadi tadi Sultan mengatakan bahwa ini tidak bisa dipalsukan, ini memiliki kekhasan khusus yang mungkin tidak bisa dibongkar oleh pemirsa Cukup Pedas. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi, ini kedudukannya di Kesultanan Palembang Darussalam seperti apa? Aspek legitimasi adalah begitu kesultanan ini diangkat, ini benda-benda ini harus ada. Oh, gitu. Dan harus dimiliki oleh sultan. Estafet artinya. Harus dimiliki oleh sultan. Gitu, iya. Ya, itu kita kembali ke ini, kemana benda itu akan berjalan setelah institusi kesultanan ini vakum 1823 oleh Belanda. Ini kan semua aset ini, ada yang ke Inggris, ada yang ke Belanda. Karena kan ada dua kolonial yang masuk setelah VOC itu bankrupt ya. Tahun 1990. Kemudian kolonial Belanda mengambil alih pada 1800. Makanya di atas 1800 itu banyak terjadi peperangan, termasuk sekarang oleh Peter Carey. Itu dapatlah keris pangeran di Ponorogo. Kita tahu 1825, 1830 perang di Ponorogo, Palembang 1815 sampai 1821. Tapi yang tadi dari perang kerajaan itu belum pernah kita ungkap. Perang Kutogawang. Mungkin insya Allah biiznillah nanti kita akan season selanjutnya. Berarti bisa, mungkin pemirsa Cukup Pedas bisa saya pahami dulu untuk tombak ini sebenarnya. Oke, kalau cap itu bisa beda-beda. Sultan satu capnya seperti ini, dua seperti Sultan Palembang pertama, Sultan Palembang kedua, Sultan Palembang ketiga ya. Dan untuk tombak ini memang estafet seperti itu. Jadi setiap sultan wajib memiliki tombak ini. Iya, seperti itu. Nah, karena di dalam manuskrip, di dalam apa, itu harus dimiliki. Oke. Seperti kalau penombatan seperti sekarang ini di kerajaan sultan lain. Ada beberapa hal itu tidak adanya itu, maka aspek legitimasinya agak bias. Oke, baik pemirsa Cukup Pedas, ini sekedar kelurusan saja. Nah, bagi kalau kita mau melihat cap mohor, kita bisa. Jadi sebagai kelurusan sejarah Kesultanan Palembang Darussalam. Boleh Sultan, selain ini mungkin ada lagi Sultan yang ingin Sultan tunjukkan? Sarung. Ini adalah keris Carito. Keris Carito? Ya, keris Carito yang dipakai Sultan sendiri. Keris ini sangat jarang saya pakai sebenarnya. Kalau yang hal cara biasa, saya pakai yang biasa saja. Karena takut hilang. Dan gini, di dalam ini
Ini di abad ke-14 ini, dia ini handle, jadi bukan ditempel, tetapi gading ini memang dikerik, kemudian dibuat lekung ini, kemudian dikerik buat itu. Nah, di lapas ini ada kalimat La ilaha illallah. Oh ya, betul. Ya, Muhammad Rasulullah di belakangnya. Ini untuk menunjukkan bahwa Kesultanan Palembang Darussalam dengan Dar es Salam, di mana salah satu insya Allah bismillah sebagai pintu surga, tetap dalam kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini keris carito. Artinya menunjukkan bahwa ajaran-ajaran dari Kesultanan Palembang itu ya tetap berkaidah dengan syiar apa? Oh iya, kita Islam, beda-beda sahabat. Ini kita tidak begitu banyak. Mungkin mohon ampun beri ampun, kelana-keledik yang berbau-bau itu tidak. Ya seperti malam satu suro kita tidak ada. Kita tidak begitu apa ya, bahwa ya kita takut satu adalah unsur syirik dan musyrik. Bahwa kita ini adalah yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Betul. Ya kan? Ya, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi nilai-nilai ketauhidan di dalam Kesultanan Palembang Darussalam itu yang perlu yang sangat perlu ditegakkan. Ini kan, itu yang harus betul-betul, sehingga Kesultanan Palembang Darussalam tidak banyak mengenal tentang klinik. Ya, saya tidak mau menggambarkan, tapi saya sebagai ketua umum Yayasan Raja Sultan Nusantara yang berhimpun 179 Raja Sultan, dan underbone-nya adalah Majlis Sediakan Keraton Nusantara, di mana ada 200 profesor dan hampir 400 doktor berhimpun, 17 provinsi sudah terbentuk, dan juga saya adalah Allah angkat semuanya Allah. Allah angkat saya menjadi Panglima Besar Barisan Adat Raja Sultan Nusantara Baranusa. Ini juga insya Allah biiznillah dalam waktu beberapa habis mungkin pandemi PPKM ini, di Bandung ada 27 kabupaten sudah siap. Jawa Barat, Jawa Barat, di Surabaya, di Sumatera Selatan untuk membentuk Baranusa itu puluhan ribu. Di Sumatera Barat, di Kalimantan, di ini itu untuk mengawal ya, barisan adat, dan mereka mempunyai suatu kanuragan. Oke, Sultan. Ya. Tadi kalau tombak itu estafet dari antara sultan ke sultan kayak gitu kan. Nah, kalau keris ini pada kesultanan apa, Sultan? Sama. Keris-keris carito itu dari pendiri juga. Itu ya di dalam manuskrip, di dalam catatan, aspek legitimasi itu adalah tombak permata lima, kayak terus keris carito, termasuk ada juga termasuk juga ada bokor, swasa dan cerek. Gimana, Ustaz? Ini bokor. Jika di sini ada apa? Ada apa ya? Ada seperti ukiran ya, dan cerik ya. Ini salah satu, dan juga ada tempat sirih berlapis permata ya, dan tempat meja setinggi 15 cm di depan sultan. Tapi aspek yang tertinggi adalah legitimasinya adalah tombak permata lima, keris carito. Nah, itu yang tidak bisa istilahnya banyak ditiru karena mempunyai nilai sejarah dan ada nilai-nilai rahasia yang ada terkandung di dalamnya. Medianya. Mungkin ada lagi, Sultan? Ya, mungkin kita akan setelah kita kemarin secara ini saya sudah menjelaskan siapa sebenarnya Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam yang terkenal dengan the King White Magic Power. Surakarta mengakui, ya. Dan juga dalam catatan Nancy mengambil gelar doktor di Universitas di Amerika, apa saya lupa. Mereka sangat memperhatikan dan beliau berkuasa selama 45 tahun lama. Bagaimana pada waktu beliau berkuasa untuk mendirikan dari kerajaan ke Kesultanan Palembang Darussalam dan menghimpun semua suku, bukan hanya suku Palembang ya, semua suku dihimpun, dan di mana di masanya itu ibaratnya harimau sama sapi pun tidak berkelahi, saking damainya ya, saking damainya di zaman beliau itu. Nah, kemudian setelah itu beliau mengabarkan putranya Sultan Muhammad Mansur, Raden Arya, Sultan Muhammad Mansur Jayo Ing Lago, yang seperti saya teruskan itu.
Artinya kita kembali ke aspek legitimasi tadi. Artinya untuk hari ini ya banyak ada begini. Saya ada beberapa yang dari ini memberikan bahwa dia mempunyai job, dia mempunyai apa. Saya terkadang apakah mereka mengetahui, apa mereka itu memikirkan apa, tapi ya itu ya bingung. Tapi juga. pada prinsip seperti ini Sultan, kehadiran Kesultanan Palembang Darussalam ini kan untuk melestarikan. Betul, karena tadi ada pelaku pelestari kita udah hampir 70% punah. Nama ini, ya kan, milenial sudah nggak banyak tahu lagi. Mereka hanya tahu hanya satu sultan. Padahal banyak sultan Palembang. Ada 11 tidak merintah. Sultan Anam Alimuddin itu ya. Dan yang sudah saya ceritakan yang kemarin itu. Nah, saya inginkan ada bagaimana jalan-jalan, nama-nama jalan yang ada di Palembang ini ada nama-nama jalan sultan. Agar mereka mengetahui, oh sultan ini, Sultan Abdurrahman. Kalau zaman Sultan Muhammad Mansur sudah ada jalan Sultan Agung Komarudin Sri Truno, ada jalan Sultan Mahmud Wijaya Wikramo, ada jalan Sultan Sunan Ahmad dan Jamin Adik Sumo, ada jalan Sultan Muhammad Bahaudin, ada jalan Sultan Muhammad Bahaudin sudah ada, ya, ada Sultan Husin Daudin, ada jalan Sultan Ahmad Janu Parratu, ada jalan Sultan Ahmad Janu Parratu. Mereka akan bertanya-tanya. Kalau kita lihat Kiai Gedeng Suro sudah ada di Suro ya, di Suro. Pangeran Situ yang Kenayan itu di zaman kerajaan sudah ada di Suro. Tapi ini belum ada. Dan saya lihat juga ada jalan nama Keramajaya di samping wali kota, itu jalannya hanya Keramajaya, tidak ada jalan nama pangerannya. Mereka bertanya, kok Keramajaya, siapa Keramajaya? Tapi kalau disebutkan pangeran Keramajaya, maka mereka akan ada status. Ada statusnya. Ini kita lihat jalan perintis kemerdekaan, jalan veteran, jalan apa yang tidak begitu, memang ada makna di mana tentang kemerdekaan Indonesia. Pada waktu kemerdekaan Indonesia. Kita berharap jalan-jalan itu menggunakan nama-nama karena begini, bahwa kesultanan ini kami ada sebelum kamu ada, sebelum NKRI ada. Kamu ada karena kami akui ada. Dan tidak ada alasan bagi kamu untuk tidak mengakui kami. Sesuai dengan amandemen 18B kedua, bahwa negara mengakui, kemudian pasal 32 tentang kebudayaan, dan juga peraturan presiden nomor 6 tahun 2014 yang mengatur tentang peraturan desa. Dan kita lihat juga bahwa dengan peraturan presiden nomor 5 tahun 79 yang menghapuskan sistem marga dan adopsi daripada distrik Jawa, sehingga kedudukan Pasira, Perwatin, Kerio, Pembarap itu hilang dan mengadopsi daripada kepala desa dan kepala dusun yang diterapkan Juklak Jakjuktisnya tahun 1983. Tapi peraturan presiden itu nomor 5 tahun 79. Kita kaya akan hak kayu, hutan, bla bla bla, ini kan sangat kaya sekali Sumatera Selatan ini. Ya, kita tidak ingin berbincang ada apa dengan itu, akan tetapi kearifan tentang hukum adat juga yang berlaku di Kesultanan Palembang, selain dari yang bersumber dari Al-Quran, juga bersumber dari kitab Undang-Undang Simbur Cahaya, di mana setelah mengalami degradasi, perubahan-perubahan, setelah institusi kesultanan ini vakum, akan tetapi Belanda masih tetap menerapkan daripada Undang-Undang Simbur Cahaya itu di daerah-daerah pedalaman. Ya, ini. Jadi itu revisi keberapa? Oh ya, sudah ini. Dan ada yang asli itu, yang revisi ke-4 apa 5 itu ada di Museum Baraputra Dewa, ada di sana. Ini. Ya, mungkin Sultan ngomong-ngomong soal tadi kan Sultan berharap apa nama-nama jalan itu menggunakan nama-nama kesultanan. Bagaimana dengan makamnya Sultan? Apakah menjadi perhatian juga? Kurang. Sangat kurang. Mohon maaf. Saya tidak menyinggung, akan tetapi bagaimana pemerintah itu seharusnya seperti makam pendiri Kesultanan Palembang Darussalam yang di depannya ada tukang las. Jadi harusnya kemudian sekarang ini akan dibangun plaza apa sampai sekarang nggak jadi. Yang seharusnya kalau saya lihat di daerah-daerah lain itu merupakan suatu wisata religi, itu kalau itu dibangun tempat parkir, dibangun taman, dibangun untuk seperti makam-makam wali-wali itu ada apa ya, untuk pakaian-pakaian religi itu. Kemudian kita pun jangan kita sediakan seperti Pasar 16 ini dulu, waktu saya di Kadin dulu, waktu itu Dr. Amruji Minha sama yang sekarang ini Edo yang ada di DPR itu, waktu itu zaman berapa puluh tahun lalu menyorot tentang bagaimana begitu sesaknya
Pasar 16 itu dengan macetnya. Iya betul. Outlet ini. Kalau akhirnya banyak, kita memberikan masukan kepada Pak Wali Kota Edi Santana, membuatlah pasar di Jakabaring. Oh. Nah, pindahlah pasar 16 itu dibuka bangun ke pasar Jakabaring. Begitu juga dengan sentra mereka yang berada di kawasan di pemakaman Sultan Susun Abdurrahman sebagai pendiri. Di depannya makam Las, kemudian kadang karbit ada masuk ke dalam makam, itu sudah tidak menghargai sekali. Pemerintah harusnya menyiapkan dulu tempat wadah di mana mereka untuk berusaha. Setelah wadah ini ada, tempat tokoh ini ada, tempat mereka untuk berusaha ada, mereka dipindahkan. Jadi mereka juga stuck tentang perekonomian, dan untuk mereka itu tidak stuck gitu. Di dalam suatu kawasan. Seperti kita lihat di Jakarta ada. Dulu kan terpecah-pecah pasar mobil ini, ada di Pecenongan, ada di mana. Mereka buat sentra Kemayoran. Jadi siapa mau beli mobil di sentra Kemayoran. Jadi khusus untuk tidak mengganggu daripada arus lalu lintas. Nah, untuk pembuktian tadi, bisa nggak kita mengunjungi makam tersebut? Ini yang saya harapkan. Setelah adanya kita berbicara itu, kita melalui visualisasi bahwa ini loh makamnya. Oke, siap. Jadi kita tidak hanya bercerita ini, tapi ini. Nah, yang seharusnya terus terang makam Sultan Susun Abdurrahman 2005 itu alhamdulillah kita renovasi sendiri, biaya sendiri. Ini sudah 3 kali renovasi. 3 kali renovasi karena kita khawatir yang tahun 2-3 tahun yang lalu ada kayu yang sudah mulai agak turun. Takutnya orang ziarah itu roboh. Akhirnya kita ganti atasnya sama multifrov yang agak lebih ringan, kokoh, ya? lebih ringan. Jadi ininya. Baik Sultan, mungkin sebagai pembuktian bagaimana kalau kita mengunjungi? Iya, itu saya sangat setuju sekali. Baik, itu untuk episode selanjutnya Sultan. Siap. Baik, agar apa? Kita tuh inginnya bukan sekedar cerita, bukan sekedar ini, cuma ada buktinya. Iya, tapi juga bahasa. Bahasa sekarang, mohon maaf, ini kalangan muda. Kalau milenial tuh terkadang saya agak kurang sepakat sama kata milenial. Mohon maaf, ya generasi muda ini. Jadi banyak kosakata bahasa yang terlampau ini ya. Ya, seperti kalangan generasi muda bisa menyikapi bagaimana tentang pelajaran tentang sejarah kesultanan, bagaimana berlaku terhadap orang tua. Dulu kakek saya, bapak saya dulu kalau dipanggil orang tua, kalau di Jawa kan ada gitu, pareng. Iya, betul. Begitu mereka hormat. Jadi tidak seperti ini. Misalnya Iqbal dipanggil ini oleh bapak. Bapak. Kan terlampau kasar. Betul. Iqbal pulau. Baik. Dalam, ya kan? Baik Sultan, mungkin untuk aspek legitimasinya itu sudah bisa saya pahami, dan mungkin menjadi edukasi juga nih bagi pemirsa Cukup Pedas, bahwa beberapa benda bersejarah yang ditunjukkan oleh Sultan Iskandar Mahmud Badarudin itulah dari aspek legitimasi versi Sultan Iskandar. Dan saya juga ini ya, terpancang banyak fitnah, banyak saya tentang diri saya. Jadi saya pun berpikir, kenapa? Saya untuk menjadi sultan juga. Ini saya dulu ada di 35 organisasi, gitu kan. Kalaupun seumpamanya jabatan sultan ini ada yang memang mau, aku ingin jadi sultan Palembang. Ayo kita musyawarah mufakat. Saya pun dengan tidak berat hati. Betul. Ayo, sanggup, mampu. Ya, bawa nama kesultanan ini secara benar. Ayo silakan. Jadi jangan berantem di dalam. Baik. Itu kan? Itu jadi harus legowo. Bagaimana ini lebih bisa bangkit ke kesultanan ini. Oke. Ini kan. Kalaupun saya pun juga ada putra mahkota. Itu kan nanti bisa segala macam. Ayo kita rundingkan. Musyawarah mufakat seperti yang sudah Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Bermusyawarah mufakatlah untuk mencari hasil yang terbaik. Baik. Jangan fitnah sana, fitnah sini, di WA menjelekkan sana, menggembos ini. Aduh. Baik ya, para prinsipnya untuk melestarikan budaya Sultan. Karena ya seperti itu. Karena bangsawan itu tinggi. Dan dia harus, kenapa bangsawan disebut darah biru? Langit itu biru, langit itu tinggi dan kelihatan biru. Jadi dia melakukan suatu penghayaman dan adat dan adab, mengayomi dan memiliki nilai budi pekerti yang baik. Ya, bukan tentang
adanya penyakit hati, tahu, ujub, sombong, bangga, loba, bangga diri ya, ya keakuan, ini kan banyak ini kan, tamak, serakah, ini kan, ya itu banyak penyakit hati itu. Ayo kita sama-sama bagaimana kita nantinya bisa untuk husnul khotimah, menjadi ahli surga. Amin. Baik, terima kasih banyak Sultan. Nanti kita lanjut ke pembuktian dengan mendatangi makam-makam Kesultanan Palembang Darussalam. Sampai di sini dulu pemirsa Cukup Pedas, ikutin pada episode selanjutnya. Terima kasih tim Cukup Pedas sudah mampir ke Rompok Kulo. Oh, Rompok Kulo. Rompok itu rumah, Kulo saya. Oke, selanjutnya kita akan yang ini gradasi bahasa ini sudah mulai hilang kan? Betul. Betul ini. Ya karena kita tahu di sana. Baik, Cukup Pedas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.